Kali ini, Miller Kleber mengisahkan seorang pengantar susu. Pengantar susu itu punya banyak langganan. Salah satu seorang pelukis. Setiap pagi, ia mengantarkan susu buat keluarga pelukis itu. Sesudah meletakkan susu di dekat pintu, dia selalu berhenti sebentar untuk sekadar memperhatikan pelukis itu bekerja. Lama-lama tentu saja, dia tertarik akan hasil karya pelukis itu. Suatu hari, ia memberanikan diri berkata, "Alangkah bahagia kalau bisa menggambar." Namun, langganan tidak menyaut. Ia betul-betul sedang dipukau dengan pekerjaan. Pengantar susu itu tidak putus asa. Besoknya, kalimat itu diulangi lagi. Namun, si penulis tetap tidak menggubris. Lusanya, pengantar susu masih mengulanginya lagi. Jawabannya tetap nihil. Rupanya, keduanya saling ngotot dan tidak seorang pun mau mengalah. Entah sudah berapa kali pengantar susu mengulangi perkataannya ketika mendadak langganannya mengangkat mukanya yang kotor, dekil dan tidak bersahabat itu. Pelukis itu menatap lama pengantar susu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi matanya seperti mengatakan sesuatu. Walau yang dipangganginya tidak bisa menangkap artinya. Ia mencopot sepatu sebelah kanan dan melemparkannya ke depan pengantar susu. Ia lemparkan juga sebuah pensil tungku dan sehelai kertas dengan tidak bersahabat pula. Dari raut mukanya ia seperti mendamprat tukang susu itu. "Kau memang kurang ajar, selalu menggangguku bekerja. Nah, kalau kau memang tertarik, gambarlah sepatu butut itu." Pelukis itu tafakur kembali menekuni pekerjaannya. Pengantar susu bukan hanya malu, tetapi juga marah. Buatnya, itu suatu penghinaan besar. Dia mengakui memang ia hanya seorang pengantar susu yang melarat, tetapi apakah itu berarti semua orang boleh memperlakukan sekehendak mereka? Cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu. Oleh perasaan marah yang tidak tertahan itu, tanpa disadari pengantar susu itu mendayung lebih kencang, bekerja lebih cepat dan selesai lebih pagi dari hari biasanya. Ia menganggap perbuatan si penulis terhadapnya sangat kurang ajar dan menyakitkan hati. Pikirannya selalu tertuju pada muka tak bersahabat itu. Semula terbit dendam dalam hatinya, ingin ia membalas perbuatan langganannya. Timbul berbagai macam rencana jahat. Namun ketika tugasnya selesai dan mendayung sepedanya pulang dan ngomong-ngomong dengan istrinya, ia memperoleh firasat baru. Barangkali si muka dekil dan tonggos itu hendak menguji tekadku. Cepat-cepat ia mendayung sepeda kembali ke tempat pelukis tadi. Sampai di sana, ia melihat pelukis itu masih tetap tekun bekerja. Kedatangannya sama sekali tidak menghiraukan. Sepatu yang dilemparkannya kepadanya tadi masih menggelempang di tempatnya. Kertas dan pensil pun masih tetap belum berubah tempat dan tempatnya. Pengantar susu itu merasa malu sendiri. Sepeda ia sandarkan dengan hati-hati di bawah sebatang pohon. Dengan rasa malu-malu, pensil dan kertas yang menggeletak itu ia pungut. Matanya tidak henti-henti melirik ke arah pelukis yang sedang bekerja itu. Namun pelukis gila itu tidak peduli sama sekali. Sepatu pelukis itu dekil seperti miliknya. Sudah rusak dan peot. Jahitan depannya sudah terluka sehingga kelihatan paku-pakunya. Bagian depan seperti itu menganga, persis seperti mulut buaya. Ia mencoba memindahkan sepatu mulut buaya itu ke atas kertas di tangannya. Entah berapa lama kemudian hasil coretannya ia letakkan di bawah sepatu dekil itu. Ia pun pergi tanpa pamit pada pelukis. Besok paginya, pengantar susu datang lagi ke rumah langganannya. Pelukis itu lagi-lagi melemparkan sepatu. Kali ini sebelah kiri, yang juga dekil dan bermulut buaya. Dia juga tidak bicara seperti kemarin. Namun dari raut mukanya yang mesum itu, pengantar susu menerka. Pelukis itu menyuruhnya menggambar sepatu mulut buaya lagi. Kertas dan pensil dilemparkan seperti kemarin. Dosanya, pelukis menyodorkan asbak rokok dan rokoknya. Rokok itu bukan untuk dihisap, tapi digambar. Hari berikutnya, pelukis mengambil satu tangan dekil dari kantong celananya. Besoknya lagi, baju yang sedang dipakainya dicopot sehingga kelihatan tulang iga pelukis yang ceking itu, persis seperti kaki rajungan. Demikianlah seterusnya. Setiap kali pengantar susu datang mengantarkan susu ke rumah langganannya,
Pelukis itu selalu menyediakan sesuatu untuk digambar. Rupanya, pengantar susu itu memang bersungguh-sungguh menjadi pelukis. Kalau modalnya hanya ingin saja, sudah lama tempat seniman itu ia tinggalkan. Ia pasti sudah putus asa dan membatalkan niatnya. Namun, ia betul-betul mau dan bertekad menjadi seorang pelukis. Pelukis itu adalah gurunya yang pertama dan terakhir, dengan cara yang unik dan tidak masuk akal bagi muridnya. Pada hari-hari pertama, pengantar susu sudah mempunyai pendapat tentang seniman pembos itu, bahwa guru harus diikuti keinginannya. Murid yang baik harus menuruti nasihat dan kehendak gurunya. Dugaan ini tidak meleset. Tidak berapa lama kemudian, pengantar susu itu sudah mulai bisa menggambar. Ia makin tekun bekerja dan belajar. Rupanya, ia memang berbakat. Hanya saja pelukis itu tidak pernah mengatakannya. Ia tidak pernah memujinya, tidak pernah menyandung hasil pelajaran dan karyanya. Tahun kemudian, sesudah tukang susu itu meninggalkan pekerjaan lamanya dan menjalani hidup baru dengan memenuhi kebutuhan hidup dari hasil menjual lukisan, baru guru itu mengatakan kepada muridnya, "Kau memang berbakat, pupuk dan kembangkanlah bakat itu." 5 tahun kemudian, pengantar susu itu sudah sama tenar dan mahir dengan gurunya. Mereka bukan lagi seorang pengantar dan susu dengan langganannya, bukan juga guru dan murid, tapi teman seperjuangan dalam mengembangkan cita-cita. Antara bekas pengantar susu dan langganannya itu terjalin suatu persahabatan yang akrab. Kalau dulu pengantar susu sering bertanya kepada gurunya, sekarang dia pun bicara dan memberi pelajaran kepada bekas gurunya. Mereka saling menukar pengalaman dan saling belajar dan mengajar. Bekas pengantar susu itu ternyata memang berbakat dan sangat cerdas. Bakatnya tidak hanya dimiliki di bidang seni lukis, pengetahuan di bidang yang lain juga sangat cepat bertambah. Kalau semula ia menulis nama sendiri saja tidak bisa, bicara bahasa nasional sendiri saja tidak lulus, dalam waktu relatif singkat, ia sudah sanggup berbicara dalam beberapa bahasa asing, Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Ia cepat menjadi tenar, bukan saja di kota kelahirannya, tetapi juga di kota-kota besar di seluruh tanah air. Perjalanan ke luar negeri sudah bukan hal yang jarang. Para pengagumnya, baik dalam maupun luar negeri, makin banyak. Lukisannya makin banyak dikagumi orang dan dengan sendirinya, namanya makin tenar kemana-mana. Hasil-hasil karyanya makin tinggi nilainya dan makin mahal harganya. Hidup sebagai pengantar susu sudah lama ia tinggalkan. Sepeda usang yang setiap hari ia kayu tinggal menjadi kenangan yang indah. Semua yang lalu tinggal menjadi kenangan yang tidak terulang lagi baginya. Kadang-kadang antara bekas pengantar susu dan bekas langganannya itu mengadakan kerjasama dalam pameran bersama. Semua itu sebagai bukti adanya persahabatan yang kekal antara keduanya. Kalau mereka bertemu sesudah lama berpisah, mereka selalu membuang waktu untuk bercerita kembali tentang sejarah pengalaman mereka yang telah lalu. Satu yang selalu diyakini oleh bekas pengantar susu yang sekarang menjadi pelukis tenar itu adalah bahwa sekiranya langganannya dulu tidak melemparkan sepatu bututnya untuk digambar, barangkali ia sampai sekarang masih tetap mengayuh sepeda butut, mengantarkan susu ke setiap rumah langganan. Buatnya, hari itu adalah hari pahit yang membawa kebahagiaan. Selesai.